Halo semuanya, perkenalkan, saya Retno Nawangsih, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 dari LPTK Universitas Sanata Dharma. Sebagai seorang guru, kita perlu memahami karakteristik setiap peserta didik agar kita dapat menyediakan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan setiap anak. Oleh karena itu, di sini saya akan mempresentasikan mengenai tahapan perkembangan peserta didik yang perlu dipelajari oleh guru sebelum memulai pembelajaran. Yang pertama, kita akan membahas mengenai perkembangan kognitif. Di sini saya menggunakan teori Piaget. Jadi menurut Piaget, anak usia SD atau usia sekitar 7 sampai dengan 11 tahun berada pada tahap operasional konkret. Pada tahap ini, anak cukup matang untuk menggunakan logika atau operasi, namun hanya untuk objek fisik yang ada. Di tahap ini, anak juga mulai menunjukkan kemampuan konservasi, misalnya jumlah, luas, volume, maupun orientasi. Meskipun bisa memecahkan masalah dengan cara yang logis, namun mereka belum bisa berpikir secara abstrak. Oleh karena itu, biasanya guru dituntut untuk menggunakan media supaya membuat konsep yang masih abstrak menjadi lebih konkret. Berdasarkan observasi yang telah saya lakukan di tempat PPL, saya mendapatkan hasil bahwa peserta didik dapat membedakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang buku maupun tinggi pintu. Jadi, ketika saya melakukan observasi, guru sedang mengajar mengenai alat ukur panjang benda. Guru membawa meteran dan juga penggaris. Di sini anak diminta untuk menentukan alat manakah yang sesuai digunakan untuk mengukur panjang. Jadi di sini anak sudah bisa membedakan, misalnya buku cukup diukur menggunakan penggaris, tidak perlu menggunakan meteran. Juga misalnya tinggi pintu perlu menggunakan alat ukur meteran karena jika menggunakan penggaris, panjangnya tidak akan cukup. Karena ada benda-benda yang konkret seperti buku ataupun pintu, maka anak sudah bisa menentukan alat ukur mana yang sesuai untuk mengukur panjang dari benda-benda tersebut. Kemudian, di sini peserta didik juga banyak yang belum mampu mengartikan makna kata kepalang karena masih terlalu abstrak. Nah, jika dibandingkan dengan pengalaman pada masa kecil saya, pada saat saya seusia mereka, saya belajar melakukan penjumlahan dan pengurangan menggunakan lidi. Di sini penggunaan lidi digunakan untuk mengkonkretkan konsep yang masih abstrak. Kemudian, pada saat saya seusia mereka, saya juga senang jika guru saya membawa sesuatu yang digunakan untuk mengajar, misalnya membawa permen untuk menanamkan konsep pembagian. Pada saat saya seusia mereka, mungkin jika saya diminta untuk mengartikan makna kata kepalang, saya juga masih belum bisa memaknai atau mengartikan kata tersebut karena kata tersebut terlalu abstrak untuk dijelaskan. Yang selanjutnya, perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa ini perlu dipelajari oleh guru karena mempengaruhi fungsi kognitif anak. Perkembangan bahasa melibatkan 5 sistem aturan, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan juga pragmatik. Menurut Yusi Riksa, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa antara lain yaitu kesehatan, intelijensi, status sosial ekonomi, jenis kelamin, serta hubungan keluarga. Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan di kelas 2B, saya mendapatkan hasil bahwa anak-anak mampu mengungkapkan tujuan atas keinginannya dengan perkataan yang menunjukkan keberatan. Misalnya, saya tidak mau berkelompok dengan dia, Bu. Nah, di sini sudah menunjukkan perkembangan bahasa, yaitu pada aturan semantik atau makna kata. Kemudian, di sini peserta didik juga ada
yang jarang berkomunikasi dengan teman-temannya karena malu, karena dia pindahan dari tempat lain, sehingga masih berlogat ngapa. Di sini dia malu untuk berkomunikasi sehingga perkembangan bahasanya menjadi terhambat. Jika dibandingkan dengan pengalaman saya saat kecil, saya juga dapat mengungkapkan keinginan saya dengan baik, misalnya untuk apa yang saya inginkan maupun apa yang tidak saya inginkan. Kemudian pada waktu saya seusia mereka, saya juga sudah mampu mengucapkan kalimat dengan susunan kata yang benar dan bermakna. Yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai perkembangan sosio-emosional menurut teori ekologi Bronfenbrenner. Di sini, teori ekologi Bronfenbrenner berfokus pada konteks sosial yang mempengaruhi kehidupan sehingga mempengaruhi perkembangan pula. Yang pertama, terdapat mikrosistem, yaitu interaksi yang terjadi dalam waktu yang cukup lama antara individu dengan lingkungan, misalnya keluarga, teman-teman sekolah. Kemudian yang kedua adalah mesosistem. Mesosistem adalah hubungan antara mikrosistem. Dan yang ketiga, eksosistem. Eksosistem merupakan pengalaman dalam sistem pengaturan lain yang mempengaruhi peserta didik dan juga guru. Yang keempat, makrosistem. Makrosistem adalah budaya yang lebih luas, mencakup peran etnis dan faktor sosial ekonomi. Yang terakhir adalah kronosistem. Kronosistem di sini adalah sosiohistoris perkembangan siswa. Berdasarkan observasi yang telah saya lakukan, terdapat sekitar 20% peserta didik berasal dari keluarga yang kurang harmonis. Di sini misalnya kedua orang tuanya berpisah ataupun mereka tinggal di tempat yang berbeda dengan orang tuanya. Kemudian yang kedua, peserta didik di sini kebanyakan tinggal di daerah yang dekat dengan lokalisasi. Dan yang ketiga, terdapat 5 peserta didik yang lambat belajar karena kurangnya perhatian dari orang tua. Dan yang terakhir, seringkali anak berangkat tanpa sarapan karena orang tua yang sibuk bekerja. Jika dibandingkan dengan pengalaman saya saat kecil, pada masa ini saya sangat diperhatikan oleh orang tua saya. Hal ini ditunjukkan dengan setiap malam orang tua saya dan juga kakak saya selalu menemani saya dalam belajar. Kemudian, setiap pagi ibu dan nenek saya selalu memastikan saya sudah sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Yang selanjutnya, teori perkembangan rentang hidup. Teori perkembangan rentang hidup ini sesuai dengan pendapat Erikson. Menurut Erikson, usia 6 tahun hingga pubertas atau remaja awal berada pada tahap industri versus inferiority, di mana pada tahap ini energi anak diarahkan kepada pengetahuan dan keterampilan intelektual. Sangat bahaya jika berkembang rasa rendah diri, tidak produktif, dan ketidakmampuan. Oleh karena itu, peran guru sangat penting untuk meningkatkan motivasi peserta didik dalam belajar. Setelah melakukan observasi di kelas 2B, saya mendapatkan hasil bahwa rata-rata peserta didik di kelas 2B memiliki kepercayaan diri serta keberanian yang sangat baik. Hal ini ditunjukkan ketika guru meminta siswa untuk maju ke depan kelas membacakan sebuah puisi, kebanyakan peserta didik mengajukan jari dan ingin maju ke depan untuk membacakan puisi tersebut. Namun, masih terdapat 2 peserta didik yang malu dan tidak menunjukkan jari karena yang satu masih belum percaya diri karena belum bisa lancar membaca, dan yang kedua malu karena masih berlogat ngapa. Berdasarkan pengalaman saya masa kecil, pada saat saya seusia mereka, saya memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi. Karena pada saat itu saya seringkali dilibatkan dalam lomba-lomba yang dapat mengembangkan kemampuan, misalnya lomba menulis cerpen, lomba menyanyi, dan lain-lain. Pada saat saya seusia mereka, saya juga pernah mengalami rendah diri, karena pada saat itu
Saya belum mampu mengerjakan pembagian, namun hal ini segera teratasi karena guru saya selalu memberikan bimbingan pelajaran tambahan setiap pagi. Yang selanjutnya, kita akan membahas perkembangan moral menurut teori Lawrence Kohlberg. Menurut Kohlberg, usia 6 sampai dengan 10 tahun umumnya berada pada level 1, yaitu penalaran prakonvensional. Dalam tahap ini terdapat 2 tahap, yaitu yang tahap pertama, pemikiran moral dikaitkan dengan hukuman. Dan yang kedua, mengajar kepentingan sendiri, berbuat baik agar suatu saat orang lain berbuat baik pula pada dirinya. Berdasarkan hasil observasi yang telah saya lakukan, peserta didik di kelas 2B terlihat tertib baik saat apel pagi di halaman sekolah maupun saat pembelajaran di kelas. Kemudian terlihat pula bahwa beberapa siswa meminjamkan penggaris kepada teman yang tidak memiliki penggaris. Berdasarkan pengalaman saya pada masa kecil, pada masa ini saya sangat patuh kepada orang tua dan guru karena takut dimarahi atau dihukum. Saya seringkali juga meminjamkan alat tulis kepada teman yang sedang tidak membawa alat tulis. Setelah mempelajari berbagai teori perkembangan dari para ahli, di sini saya akan membandingkan data hasil observasi yang telah saya lakukan dengan pengalaman saya sewaktu kecil. Menurut teori Piaget, yaitu pada teori perkembangan kognitif, tidak terdapat perbedaan yang mencolok antara hasil observasi yang saya lakukan dan juga pengalaman saya pada waktu kecil. Kemudian, teori perkembangan sosio-emosional menurut Bronfenbrenner, di sini terdapat perbedaan pada perhatian orang tua dan terdapat persamaan yaitu guru dan orang tua menjalin komunikasi. Serta perkembangan sosio-emosional menurut Erikson, di sini terdapat persamaan yaitu sama-sama merasa bangga jika berhasil namun juga pernah merasakan rendah diri ketika merasakan kegagalan. Demikian presentasi saya mengenai tahapan perkembangan peserta didik yang perlu dipelajari guru sebelum memulai pembelajaran. Semoga bermanfaat dan terima kasih.